Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 436 sampai 440. 29 Juni 1935. Ketika aku berbicara dengan pembimbing rohaniku mengenai berbagai hal yang diminta Tuhan dariku, aku pikir ia akan mengatakan kepadaku bahwa aku tidak mampu memenuhi semua hal itu, dan bahwa Tuhan Yesus tidak akan menggunakan jiwa-jiwa yang papa seperti aku untuk karya-karya yang ingin ia laksanakan. Tetapi aku mendengar kata-kata ini, bahwa hanya jiwa-jiwa seperti itulah yang paling sering dipilih Allah untuk melaksanakan rencana-rencananya. Imam ini pasti dibimbing oleh Roh Allah. Ia telah menyelami rahasia-rahasia jiwaku. Rahasia-rahasia terdalam yang ada antara aku dan Allah, yang belum pernah aku katakan kepadanya, sebab aku sendiri belum memahaminya. Dan Tuhan belum memerintahkan aku dengan jelas untuk mengatakannya kepadanya. Rahasia itu adalah Allah menuntut agar ada suatu kongregasi yang akan memaklumkan kerahiman Allah kepada dunia, dan dengan doa-doanya memperolehnya bagi dunia. Ketika imam bertanya kepadaku, apakah aku tidak mempunyai ilham-ilham seperti itu? Aku menjawab bahwa aku belum memiliki perintah-perintah yang jelas. Tetapi pada saat itu juga, suatu terang menembus jiwaku. Dan aku tahu bahwa Tuhan sedang berbicara lewat dia. Sia-sia aku membela diri dengan mengatakan bahwa aku belum menerima perintah yang jelas. Karena pada akhir percakapan kami, aku melihat Tuhan Yesus berdiri di ambang pintu, seperti tampak dalam gambar kerahiman ilahi. Dan ia berkata kepadaku, "Aku ingin agar ada suatu kongregasi seperti itu." Ini hanya berlangsung sesaat, tetapi aku tidak mengatakan kepadanya mengenai hal ini pada saat itu juga, karena aku buru-buru harus pulang. Dan aku terus mengulang kata-kataku kepada Tuhan. Aku tidak mampu melaksanakan rencana-rencanamu ya Tuhan. Tetapi cukup aneh, Yesus tidak memperhatikan seruanku ini. Ia justru membuatku melihat dan memahami betapa karya ini sangat menyenangkan hatinya. Ia tidak peduli akan kelemahanku, tetapi membuat aku memahami betapa banyak kesulitan yang harus aku atasi. Dan aku, ciptaannya yang papa ini, tidak dapat berkata apa-apa, kecuali aku tidak mampu untuk itu ya Allahku. 30 Juni 1935. Tepat pada awal misa kudus pada hari berikutnya, aku melihat Yesus dalam segala keindahannya yang tak terperikan. Ia berkata kepadaku, "Dirikanlah suatu kongregasi seperti itu secepat mungkin."
dan engkau akan hidup di dalamnya bersama beberapa temanmu. Rohku akan menjadi patokan hidupmu. Hidupmu harus dibentuk seturut hidupku, mulai dari palungan sampai ke kematianku di salib. Resapilah misteri-misteriku, dan engkau akan mengetahui lubuk kerahimanku terhadap semua ciptaan dan kebaikanku yang tak terselami. Dan ini akan engkau perkenalkan kepada dunia lewat doa-doamu. Engkau akan menjadi pengantara antara surga dan bumi. Kemudian, tibalah saat menerima komuni kudus, dan Yesus menghilang. Dan aku melihat suatu cahaya yang terang benderang. Kemudian aku mendengar kata-kata ini, Kami memberikan kepadamu berkat kami. Dan pada saat itu, suatu sinar cemerlang keluar dari cahaya itu dan menembus hatiku. Api yang luar biasa dinyalakan di dalam jiwaku. Aku pikir aku akan mati karena sukacita dan kebahagiaan. Aku merasakan rohku berpisah dari tubuhku. Aku merasa tenggelam sepenuhnya di dalam Allah. Aku merasa bahwa aku direnggut oleh Yang Maha Kuasa, laksana sebutir debu, ke dalam suatu ruangan yang belum kukenal. Gemetar karena sukacita di dalam pelukan Sang Pencipta, aku merasakan Ia sendiri menopang aku, sehingga aku dapat menanggung kebahagiaan yang besar ini dan menatap keagungannya. Kini aku tahu bahwa kalau Ia sendiri tidak lebih dulu menguatkan aku dengan rahmat-Nya, jiwaku pasti tidak mampu menanggung kebahagiaan itu. Dan aku pastilah sudah mati mendadak. Misa kudus sudah selesai. Aku tidak tahu kapan, karena sungguh di luar kemampuanku untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam kapel. Tetapi ketika kesadaranku kembali, aku merasa kuat dan berani melaksanakan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tampak sulit bagiku. Dan kalau sebelumnya aku selalu mencari dalih untuk menghindar dari Tuhan, kini aku merasakan keberanian dan kekuatan Tuhan ada di dalam diriku. Dan aku berkata kepada Tuhan, aku siap sedia untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dalam batin, aku telah mengalami segala sesuatu yang akan aku alami di masa yang akan datang. Oh Pencipta dan Tuhanku, seluruh diri dan hidupku adalah milik-Mu. Pergunakanlah aku menurut perkenan ilahi-Mu dan menurut rencana-rencana-Mu sejak kekal serta kerahiman-Mu yang tak terselami. Semoga setiap jiwa mengetahui betapa baiknya Tuhan. Semoga tidak suatu jiwa pun takut bersatu mesra dengan Tuhan. Semoga tidak satu jiwa pun menggunakan kehampaan sebagai suatu dalih. Dan semoga ia tak pernah menunda menerima undangan-undangan Allah, karena hal itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tidak ada satu jiwa pun yang lebih malang daripada aku, karena aku sungguh mengenal diriku sendiri.
dan aku heran bahwa keagungan ilahi membungkuk sedemikian rendah. Oh kekekalan, aku berpikir bahwa Engkau terlalu singkat untuk memuji secara memadai kerahiman Tuhan yang tak terbatas. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.